Oleh karena itu hadirin sekalian, merugilah mereka yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Ikhwanul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan ini saya akan berbagi kepada kita sekalian terkait mengenai ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala yang selalu bergandengan dengan 3 perintah yang lain. Ini kita jumpai hadirin sekalian ketika kita membaca Al-Quran. Ada beberapa kali perintah itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu bergandengan dengan yang lain. Itu menunjukkan bahwa kedudukannya sama. Tidak bisa kita memilih satu di antara keduanya. Ketika yang satu harus dilakukan, maka yang lain pun juga harus dikerjakan. Begitulah konsekuensinya. Sebab jika tidak, hadirin sekalian, boleh jadi yang dikerjakan itu menjadi tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Ini beberapa kali kita jumpai di dalam Al-Quran. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Tentu saja yang dimasukkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita dituntut untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, dan apa yang dilarangnya sudah jelas. Namun demikian hadirin sekalian, kadang-kadang ada orang justru membalik, yang dikerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia meninggalkan apa yang diperintahkan. Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan zakat, Allah memerintahkan haji, tapi ada keterangannya khusus bagi mereka yang mampu. Yang ketika itu ditunaikan hadirin sekalian, semua karena dasarnya lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan ganjaran yang sangat besar. Wa atiur rasul, harus taat juga kepada Rasulnya, harus taat juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa seorang hamba hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tidak taat kepada Rasulullah. Salah satu bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah tentu saja menghidupkan dan mengamalkan sunnahnya. Kadang-kadang di luar sana ada yang berkata, itu kan hanya sunnah. Hati-hati dengan pernyataan ini. Kata Rasulullah, "Faman ragiba an sunnati falaisa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, siapa yang tidak mau mengikuti cara hidupku, maka dia bukan umatku. Hati-hati dengan pernyataan itu. Ini kan hanya sunnah. Tarawih itu kan hanya sunnah. Rawatib itu kan hanya sunnah. Puasa Senin Kamis itu kan hanya sunnah. Hanya itu loh. Meskipun itu sunnah hadirin sekalian, jika dikerjakan tentu saja mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika ditinggalkan rugi. Karena amalan-amalan sunnah yang dikerjakan hadirin sekalian, tentu saja itu merupakan saldo kita. Itu merupakan investasi kita. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mutlak untuk kita tunaikan. Sebab jika tidak dikerjakan jatuhnya menjadi dosa.
Pun kalau kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan itu, siapa yang bisa menjamin bahwa sempurna pengerjaannya kemudian langsung diterima oleh Allah? Sholat Isya yang baru saja kita tunaikan, yang baru saja kita kerjakan, siapa yang bisa menjamin bahwa itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti sempurna pekerjaannya. Sholat maghrib yang telah kita kerjakan tadi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menjamin kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan pasti diterima oleh Allah. Kekurangan-kekurangannya itu, hadirin sekalian, nanti akan ditutupi oleh ibadah sunnah kita. Jadi jangan dianggap sepele yang sunnah, karena yang sunnah itu merupakan investasi kita. Syahadat saja, hadirin sekalian, dibangun atas dua dasar. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu sisi, maka konsekuensinya pada sisi yang lain harus juga taat kepada Rasulnya. Tidak bisa kita hanya taat, sudahlah saya taat sama Rasul saja, jangan saya taat kepada Allah. Tidak bisa. Atau sebenarnya saya cukup taat saja kepada Allah, terhadap Rasulnya jangan. Ini tidak bisa. Ini pakai atiullah wa atiur Rasul. Yang kedua, hadirin sekalian, yang sering kita jumpai juga ketika kita membaca Al-Quran, aqimus shalah wa atus zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Tidak bisa juga kita memilih, saudara saya salah saja, jangan saya berzakat. Tidak bisa. Dua-duanya rukun Islam. Kalau begitu saya zakat saja, jangan salat. Tidak bisa. Kedua perintah ini, hadirin sekalian, memiliki keistimewaan masing-masing. Jika perintah puasa itu melalui wahyu, jika perintah zakat itu melalui wahyu, jika perintah haji dan umrah itu melalui wahyu, tapi perintah salat, hadirin sekalian, diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diundang, diperjalankan oleh Allah. Yang selanjutnya kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ada dua bentuk perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perjalanan horizontal dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang selanjutnya disebut dengan Isra. Normalnya, hadirin sekalian, dulu kalau orang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Palestina naik unta, normalnya 1 bulan baru bisa tiba. Setelah itu perjalanan yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjid Aqsa yang ada di Palestina naik ke langit yang ketujuh, bahkan di atasnya di Sidratul Muntaha, yang selanjutnya disebut dengan Mi'raj. Dan peristiwanya, hadirin sekalian, terjadi hanya kurang 1 malam. Impossible. Kalau logika pikiran kita yang kita tanya, yang kita gunakan, tentu kita mengatakan itu tidak mungkin, impossible. Apa yang membuat orang-orang Barat tidak percaya dengan peristiwa itu, bahwa itu hanya dongeng, itu hanya mimpi? Karena mereka hanya menggunakan logikanya. Peristiwa Isra Mi'raj harus diterima dengan akal dan iman. Untuk apa, hadirin sekalian, Rasulullah diperjalankan? Menerima perintah salat. Jadi salat ini keutamaan yang diberikan oleh Allah, karena dia merupakan amalan yang paling pertama nanti dihisab di akhirat.
baik akan menjadi diterima. Tapi kalau sholat kita tidak baik, tidak benar, ditolak, maka yakin dan percaya ke amalan-amalan yang lain juga ikut ditolak. Oleh karena itu hadirin sekalian, karena sholat ini merupakan tiangnya agama, as-sholatu imaduddin, maka kita harus menghadirkan kesungguhan, menghadirkan kehusuan. Kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang ketika salat dia lalai. Oleh ulama kita hadirin sekalian memaknai lalai di sini ada dua, lalai dari salat dan lalai di dalam salatnya. Lalai dari salat yang suka menunda-nunda waktu. Salat duhur dikerjakan menjelang asar. Salat asar dikerjakan menjelang maghrib. Salat maghrib dikerjakan menjelang isya, padahal tidak ada usul. Santai-santai saja. Lalai dari salatnya. Fawailul lil musallin. Atau lalai di dalam salatnya. Dia betul hadir di masjid, melaksanakan salat berjamaah, menghadap ke kiblat, melakukan gerakan-gerakan salat, bertakbir, rukuk, sujud, mulut komat kami membaca bacaan-bacaan salat, tetapi hati dan pikirannya melanglang buana. Karena sudah di penghujung Ramadan, hati dan pikirannya ada di pasar, ada di mall, ada di mana-mana. Bila mana ada yang mengalami hal yang seperti itu, hadirin sekalian, itu manusiawi. Tarik masuk ke dalam salat kita, karena itu adalah perangkap iblis. Wa antus zakat, tunaikan zakat. Di penghujung Ramadan hadirin sekalian, yang momentumnya sekarang ini ada kewajiban kita yang lain, yakni menunaikan zakat fitrah. Yang oleh pemerintah dan majelis ulama kita telah memutuskan 4 liter per kepala. Meskipun bayi itu baru lahir. Beras yang dikeluarkan hadirin sekalian dimakan di rumah. Jangan lagi dipermainkan, jangan lagi dicurangi, karena ini ibadah, ini perintah. Jangan sampai yang dimakan di rumah beras kepala, yang dikeluarkan zakatnya beras dolok, curang. Siapa yang mau dicurangi? Allah. Tidak mungkin. Allah yang mau dicurangi, sesungguhnya kita mencurangi diri kita sendiri. Sebaliknya kalau beras dolok yang kita makan di rumah, jangan di beras kepala yang kita keluarkan zakatnya. Islam itu tidak mau memberatkan umatnya. Mau dikonversi ke rupiah, maka cari harga beras yang kita konsumsi. Kalau beras kepala yang kita konsumsi kira-kira harganya berapa? Dirupiahkan. Jangan ditukar-tukar. Jangan sampai kita hendak menipu Allah, tapi justru jatuhnya kita menipu diri sendiri. Zakat yang kedua hadirin sekalian adalah zakat mal, zakat harta. Syaratnya ada 2, nisab dan haul. Bapak Ibu kalau sudah punya emas sejumlah 85 gram dan sudah cukup 1 tahun dalam penguasaan kita, dalam penyimpanan kita, berarti sudah ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Tidak dikeluarkan maka tanggung sendiri resikonya, karena itu hanya orang. Kalau misalnya berupa uang yang setara dengan harga 85 gram emas itu, kalau sudah cukup 1 tahun, maka sudah ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Aqimis shalah wa atuz zakat. Dua-duanya harus ditunaikan untuk menghilangkan sifat kikir yang ada dalam diri kita,
sekaligus untuk membersihkan harta yang tersisa. Yang terakhir hadirin sekalian, perintah yang biasa kita temukan di dalam Al-Quran yang juga bergandengan, anishkurli wali walidayya, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ibu bapak yang saya hormati, satu kesyukuran yang sangat dalam kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mampu mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Banyak di antara tetangga kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang masih kepingin berjumpa dengan Ramadan tahun ini sudah tidak kesampaian. Allah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Luas sekali, banyak sekali, dalam sekali, besar sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tak lain dan tak bukan, sebagai hamba yang ta'abbudi sepatutnya kita bersyukur. Karena kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak sanggup, tidak dapat untuk menghitungnya. Bahkan diibaratkan dalam Al-Quran bahwa andai seluruh ranting pohon dijadikan sebagai pena, kemudian air yang ada di laut dijadikan sebagai tinta, kemudian kita catat, kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya habislah ranting itu, habislah air laut itu, meskipun didatangkan sebanyak itu lagi, niscaya nikmat Allah Subhanahu wa taala belum habis dihitung, belum habis ditulis. Kita hanya bisa mengatakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mencakup mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri. Bayangkan kalau ada di antara kita 3 hari 3 malam tidak tidur, maka tidur itu pun juga merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri. Dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Orang-orang dulu kita mengatakan, para ahli hikmah mengatakan, andai ada yang bisa disembah, ini andai ada yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti yang pantas disembah itu adalah orang tua. Karena ia telah melahirkan, ia telah menyusui, ia telah mengasuh, ia telah membesarkan. Ibu bapak yang saya hormati, segala kebutuhan kita, mereka berdua membanting tulang, marah kadang-kadang membanting tulangnya guna untuk memenuhi kebutuhan putra-putrinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang tua itu. Terhadap anaknya dikatakan, jangan sekali-kali engkau mengatakan wa la taqul lahuma uff. Wahai anak-anakku, jangan sekali-kali engkau berkata kepada orang tuamu sayang disedeng. Jangan sampai suara tak lebih besar dari orang tua tak. Ridallah fi ridal walidain. Gembiranya Allah itu ada pada gembiranya orang tua. Makanya orang-orang tua kita dulu ketika mudanya mau sekolah selalu minta restu dari orang tuanya. Mau ujian minta restu dari orang tuanya. Mau buka usaha minta restu dari orang tuanya. Maka apa yang ia peroleh selalu dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang tua itu mustajab. Lalu kalau ada anak yang berdosa durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak perlu ditunggu nanti di akhirat baru diasap, nanti di akhirat baru dikasihkan balasan, di dunia sudah kelihatan. Kita bisa membaca bagaimana kisahnya Juraij. Kita bisa membaca di Indonesia bagaimana kisahnya Melin Kundang.
atau boleh jadi ada kisah-kisah di seputaran kita terhadap mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sulit mendapatkan ketenangan hidup di dunia, sulit mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman hidup di dunia. Karena suhtullah fi suhtil walidain, murkanya Allah ada juga pada murkanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, momentum Ramadan kita hijrah, kita melakukan evaluasi, kita melakukan muhasabah. Paling tidak kita senantiasa mengindahkan 3 perintah Allah Subhanahu wa taala yang selalu bergandengan dengan 3 perintah yang lain. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga harus taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi kita rajin melaksanakan salat, pada sisi lain ingat juga ada kewajiban yang lain, yakni mengeluarkan zakat. Lalu kemudian kita senantiasa dianjurkan, diperintahkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan juga luput berterima kasih kepada kedua orang tua. Insya Allah mudah-mudahan pasca Ramadan ini kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia pasca Ramadan, kemudian disematkan gelar kepada kita menjadi insan yang muttaqin, seperti apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Insyaallah demikian dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat.